Hey, nyo kabar bro? Akhirnya paketan yang gua tunggu-tunggu datang juga. Ini adalah smartphone yang gua beli secara flash sale di Lazada dan mungkin kalian juga sudah pada tahu HP apa ini. Tapi gua agak terkejut dengan flash sale kali ini. Ternyata stoknya nggak goib. Karena waktu flash sale jam 1 siang terus sampai jam 5 sore, gua cek stoknya masih ada dan bisa diorder. Flash sale sebelumnya Poco M3 gua nggak ikutan karena males harus rebutan dan emang kurang tertarik aja sih. Lazada memang sudah menerapkan sistem pembelian 1 unit per order dan stok juga mungkin banyak, makanya flash sale kali ini aman. Atau memang sepi peminat karena cuma RAM 4GB. Menurut kalian gimana? Kalau gua sih tertarik banget ya walau cuma RAM 4GB. Yuk kita cari tahu apa yang menarik. Ini dia box dari Xiaomi Redmi Note 10. Warnanya Onyx Grey. Perhatikan ini ya. Di box ini tertulis layarnya berukuran 6,43 inch AMOLED, bukan Super AMOLED ya. Ini yang lagi heboh nih, nanti kita bahas. Dibuat di Indonesia, masih segel. Perhatikan lagi ini ya, di plastik pelindung perangkatnya tertulis AMOLED tanpa ada Super. Kita dapat SIM tray ejector, panduan penggunaan, lembar garansi, kartu ucapan terima kasih. Kita dapat silikon case. Silikon case ini cukup unik ya. Jadi pada bagian sudut-sudutnya dibuat agak tinggi semacam penahan. Ini berfungsi agar perangkat tidak mudah terlepas dari silikon case ini. Terima kasih. Kita dapat charger, outputnya ini maksimal 33 watt. Cukup besar ya. Port USB-nya warna merah, mantap. Kita dapat kabel data USB Type-C. Ujungnya juga warna merah, agak orange. Ini dia Xiaomi Redmi Note 10 Onyx Grey. Di belakang ini kita bisa melihat ada 4 buah kamera. Satu kamera dengan lensa berukuran besar di antara yang lainnya. Ditambah lagi lingkaran-lingkaran yang mengelilinginya, memberikan efek yang seolah kameranya ini gede banget. Desain model kamera begini lagi tren di 2021. Jadi tinggal menunggu waktu aja brand lain juga pakai desain kayak gini. Ada 4 kamera, LED flash, dan tulisan ultra premium. Untuk layar kita sudah diberikan anti gores plastik yang sudah terpasang. Bisa kelihatan lubang kameranya. Lumayan. Oke, ini dia tampilan UI dari Redmi Note 10. Tadi gua udah setting juga keamanan sidik jari atau fingerprint scanner. Kalian juga perlu tahu kalau fingerprint scanner yang ada di samping ini agak sedikit berbeda dari kebanyakan smartphone lain. Biasanya kan agak masuk ke dalam, tapi ini Redmi Note 10 sedikit menonjol keluar. Akurasinya sangat baik, tapi mulai dari tersentuh jari sampai layar menyala masih terasa jedanya, mungkin karena ada efek animasinya. Kita bahas layar. Layarnya 6,43 inch Full HD Plus AMOLED atau Super AMOLED. Gua taunya sih AMOLED dari poster yang ada di Lazada. Terus kalau kita lihat di boxnya tadi juga tertulis AMOLED. Di plastik pembungkus HP juga AMOLED tanpa ada supernya. Waktu acara launching juga Alvinsi cuma bilang AMOLED bukan Super AMOLED. Tapi info yang gua dengar pihak Xiaomi sudah mengkonfirmasi kalau layarnya ini Super AMOLED. Yang mana yang bener? Kalau gua sih layar AMOLED di harga 2,4 jutaan aja udah hebat, apalagi Super AMOLED. Tapi di sini Xiaomi jadi kelihatan nggak profesional. Gua sendiri agak sulit membedakan antara AMOLED dan Super AMOLED. Di sini juga ada Samsung Galaxy A32 yang pakai layar Super AMOLED, Full HD Plus, ukuran juga 6,4 inch. Kedua HP ini pakai kecerahan otomatis. Kalau disejajarkan begini, terlihat Samsung Galaxy A32 punya warna yang lebih cerah. Gua sih jelas pilih Samsung Galaxy A32. Itu kalau penglihatan mata gua ya, tentu nggak bisa jadi patokan.
Untuk meyakinkan sih perlu dibongkar apakah layar Redmi Note 10 ini pakai Super AMOLED atau bukan. Untuk tampilan menu aplikasi, sekarang MIUI 12 sudah punya pilihan mode laci. Versi MIUI-nya 12.0.1 global stabil, dan Android-nya sudah pakai Android 11. Dari 64 GB memori internal yang sudah terpakai, sekitar 21,1 GB. Banyak juga yang sudah terpakai, padahal gua baru install 3 aplikasi, AIDA 64, Sensor Box, dan Multitouch Tester. Kalau memori internal dirasa tidak cukup, masih bisa menambahkan microSD. SoC-nya menggunakan Snapdragon 678, salah satu SoC Snapdragon terbaru, tapi kalau di AIDA 64 terbaca sebagai Snapdragon 675, karena memang 678 ini upgrade dari 675. Pada aplikasi Sensor Box for Android, aplikasi tidak mendeteksi adanya sensor orientasi. Tumben banget kan ya Xiaomi. Kita lihat sensor gyroscope. Gyroscope-nya pakai chip dari TDK InvenSense. Kamera belakangnya punya spesifikasi 48 megapiksel PDAF, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Ada mode Pro yang cukup lengkap, bahkan kita bisa memilih kamera apa yang ingin digunakan pada mode Pro. Bisa pakai kamera utama, kamera ultra wide, atau kamera makro. Untuk perekaman video ada fitur stabilisasi atau AIS. Untuk baterainya, Xiaomi Redmi Note 10 berkapasitas 5000 mAh dengan kemampuan isi ulang baterai fast charging 33 Watt. Semoga gue bisa segera membuatkan video full review untuk HP ini, agar bisa jadi pertimbangan apakah Redmi Note 10 cocok untuk kalian atau tidak. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua Al, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.